Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Renungan Pagi di Jemaat GKI Banjarbaru 30 Juni 2021. Dan dengan renungan kita yang diambil dari kitab Injil Markus pasal 9 ayat 14 hingga ayat yang ke-29. Dengan perikop Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Dengan tema tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba-Mu sebentar akan menyampaikan firman-Mu melalui acara renungan pagi. Marilah ya Tuhan, Engkau pimpin mulut lidah hati pikiran hamba-Mu. Kuduskan hamba-Mu ya Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang mendengar, menyambut dan melakukan akan firman-Mu ini ya Tuhan, boleh menjadi kekuatan dan berkat di dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, penuhi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Urapi pula seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman. Amin. Kita bersama-sama buka firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal 9 ayat 14 hingga ayat yang ke-29. Kita baca. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkan. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan sering kali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakan. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini."
Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu. Dengan keras katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Injil yang merupakan kabar baik, Markus menampilkan Yesus sebagai seorang yang banyak bertindak dan yang memiliki wibawa. Kewibawaannya nyata dalam cara ia mengajar, dalam kuasanya terhadap roh-roh jahat dan mengampuni dosa. Yesus menampilkan dirinya sebagai anak manusia yang memberikan nyawanya supaya manusia dibebaskan dari dosa. Markus menceritakan pelayanan Yesus, khususnya tentang penyembuhan-penyembuhan yang dilakukannya dan tentang pengajaran. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu pada waktu Yesus pelayanan di tengah-tengah masyarakat di Galilea. Disitulah terjadi peristiwa di mana ahli Taurat atau beberapa orang guru agama sedang berdebat dengan murid-murid Yesus. Apa yang diperdebatkan oleh murid-murid Yesus dengan ahli-ahli Taurat itu? Rupanya yang diperdebatkan mereka atau yang dipersoalkan mereka adalah murid-murid itu ketika diminta untuk mengusir roh jahat dari seorang anak yang bisu, tetapi dikatakan mereka tidak dapat melakukan. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan bersabar terhadap kamu?" Yesus marah kepada murid-muridnya atas ketidakpercayaan mereka terhadap kuasa Allah. Yesus menjelaskan bahwa segalanya dapat terjadi asalkan orang percaya. Mengusir roh jahat tidak dapat dilakukan dengan pergi ke dokter. Tidak dapat dilakukan dengan pergi ke dukun. Mengusir roh jahat dikatakan hanya dapat dilakukan dengan berdoa. Doa orang percaya besar khasiatnya, besar kuasanya. Karena doa
adalah napas orang percaya. Yang kedua, doa adalah komunikasi atau persekutuan dengan Allah. Doa juga, dalam doa Allah dapat memberikan jawaban atas apa yang kita minta kepada Dia. Karena itu setiap orang percaya kepada Tuhan harus dapat berdoa. Kalau tidak dapat berdoa, dapat diibaratkan ia seperti mayat hidup. Mati tak mau, hidup juga tidak layak. Jadi serba salah seperti orang makan buah simalakama. Jadi kita harus bisa berdoa. Kita harus bersekutu dengan Allah. Karena apa? Karena masa-masa ini, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita harus memperkuat iman kita dengan sungguh-sungguh bersekutu dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah, harus banyak-banyak berkomunikasi dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita ingin memiliki iman yang kuat, kita harus rajin berdoa. Kapan orang-orang Kristen dapat datang berdoa bersekutu dengan Tuhan? Setiap waktu. Kapan saja Allah sedia membuka pintu hadirat-Nya untuk kita bertemu dengan Dia, untuk kita berkomunikasi dengan Dia, untuk kita bersekutu dengan Dia. Allah selalu siap sedia. Kapan saja kita datang kepada Tuhan. Tidak dapat dibatasi, tidak dapat diatur oleh manusia. Waktu sekian baru kita bisa datang, waktu sekian harus datang kepada Tuhan. Tidak. Tuhan tidak membatasi dirinya, dan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh aturan-aturan manusia. Kapan saja kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan. Ini adalah hari perkenanan Tuhan terhadap kita umat-Nya. Karena itu Tuhan mau tolong kita, Tuhan mau selamatkan kita, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bersekutu dengan Dia, untuk datang kepada Dia. Seringkali kita yang menjauhkan diri daripada Tuhan, bukan Tuhan yang menjauhkan dirinya dari kehidupan kita, tetapi seringkali kita. Karena itu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, menyadarkan kita, mengingatkan kepada kita, dan mengajak kepada kita untuk tetap setia berdoa dan bertekun berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua melalui firman. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dan kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih buat firman-Mu yang telah diberitakan kepada kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan,
apa yang kami dengarkan dari firman-Mu ya Tuhan, membuka pintu hati kami, membuka dan memperbaharui akal budi kami, supaya di dalam menghadapi waktu-waktu yang jahat ini, supaya kami tidak diseret oleh kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, oleh iblis, oleh setan ya Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kami, menyadarkan kami supaya kami tekun berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau membuka pintu hadirat-Mu untuk kami masuk dalam persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biar melalui firman ini dapat meneguhkan iman kita supaya kita tetap bertekun di dalam doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.